Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Roni Setiawan bakal ngejelasin tentang priority scheduling. Pertama-tama, mari kita lihat dulu. Nah, apa itu algoritma penjadwalan? Algoritma penjadwalan adalah kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme pada sistem operasi berkenaan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses yang harus berjalan, kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian dari priority scheduling. Apa itu priority scheduling? Priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap prosesnya memiliki nilai prioritasnya masing-masing. Nah, karakteristiknya ada apa aja? Yang pertama itu ada time limit, yang kedua ada memory requirement, yang ketiga ada perbandingan antara I/O burst dengan CPU burst, yang keempat ada akses file dan tingkat kepentingan proses. Nah, di sini priority scheduling itu terbagi jadi dua. Yang pertama ada non-preemptive dan yang kedua ada preemptive. Nah, di sini saya bakal bahas satu-satu. Mari kita bahas yang pertama dulu, yaitu non-preemptive. Apa itu? Ciri-ciri dari non-preemptive. Setiap prosesnya diberi prioritas proses dengan prioritas tertinggi. Harus dijalankan terlebih dahulu dan seterusnya. Di sini, proses dengan prioritas yang sama dijalankan berdasarkan FCFS atau first come first serve. Terus prioritas dapat diputuskan berdasarkan persyaratan memori, persyaratan waktu atau persyaratan sumber daya lainnya. Di sini saya udah ada contohnya, yaitu dari PPT Bu Siti Ramadhani. Saya bakal jelasin di sini. Di sini kita ada proses P1 sampai P5 dengan kedatangan arrival time P10, P22, P33, P45, P59. Burst time-nya P112, P28, P35, P42, P51. Dengan priority P12, P22, P31, P41, P52. Nah, di sini yang non preemptive tadi itu adalah dia menggunakan FCFS jika ada priority yang sama. Kita bahas dulu dari yang pertama. Di arrival time 0, datanglah P1 dengan burst time 12 dengan priority 2. Di arrival time yang kedua, datanglah P2 dengan burst time 8 prioritas 2. Karena di sini kenapa bisa 10? Karena dari perjalanan 0 ke 2 dia memakan 2 detik. Jadi makanya si 12 tadi berkurang menjadi 10. Dan begitu untuk seterusnya nanti jika ada pengurangan nilainya. Terus di arrival time yang ketiga, datanglah si P3 dengan burst time 5 prioritas 1. Di sini kenapa dia diproses ini ada yang salah nih. Oh ya, ini pas nih, bener. Ini benar karena yang tadi dia menganut sistem first come first serve, makanya diapain dulu P1 lagi, yaitu nanti dia jadinya 9. Ini dia. Nah, datang di sini yang P3 tadi. Terus kelima, rival time kelima datang si P4. Si P4 datang dengan burst time 2 prioritas 1. Di sini P3 ada burst time 3 prioritas 1, P2 burst time 8 prioritas 2, P1 9 burst time-nya prioritas 2. Di sini untuk arrival time selanjutnya itu ada ke 9. Untuk menjelang ke 9 di sini ada yang bisa kita selesaikan, yaitu adalah yang P3. Kenapa P3 nggak P4? Karena dia yang tadi non preemptive menganut aturan dari first come first serve untuk prioritas yang sama. Jadi diselesaikan dulu untuk P3-nya di ke-8. Nah, di sini yang tersisa cuma P4 2 burst time dengan prioritas 1, P2 burst time 8 dengan prioritasnya 2, P1 burst time 9 dengan prioritas 2. Terus dia bakal ke arrival time yang ke-9 untuk dapatkan P5 tadi. Di sini terjadi lagi pengurangan di P4
Nah, di sini ada P5 masuknya. Masuk P5 maksud saya dengan burst time 1 prioritas 2, P4 burst time 1 prioritas 1, P2 burst time-nya 8 prioritas 2, P1 burst time 9 dengan prioritas 2. Di sini P2 dan P1 tidak dikerjakan karena dia prioritasnya rendah. Sementara yang di sini tadi ada prioritas 1 dan dia wajib dijalankan terlebih dahulu. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita lihat di sini mana prioritas tertinggi. Di sini tentu saja yaitu P4 dengan prioritas 1, maka dia dikerjakan dan selesai pada detik ke-10. Nah, di sini kita lihat lagi mana yang kita bakal kerjakan lebih dulu. Di sini dia mengandut first come first serve. Siapa yang datang pertama dia yang bakal dikerjakan walaupun prioritasnya sama, walaupun ada burst time terkecil, tapi dia di sini menganut first come first serve. Siapa yang datang pertama dia bakal dilayani. Nah, di sini yang datang pertama yaitu P1. Jadi P1 dikerjakan. Nah, selesai di detik ke-19. Di sini sama juga P2 datang lebih dulu dikerjakan. Jadi detik ke-27 dia selesai dan P5 selesai di detik ke-28. Nah, jadi kita bakal menghitung waktu tunggunya. Di sini kita bakal menghitung waktu tunggunya. Sorry untuk cut yang aneh tadi, soalnya ada yang error. Di sini kita hitung waktu tunggu dari P1, yaitu waktu di sini dapat kayak gini, itu adalah waktu dia diproses dikurang waktu dia nunggu pertama kali. P1 diproses saat detik ke-9 diproses saat detik ke-10 dan dia menunggu di saat detik ke-3. Begitu seterusnya. Kenapa di sini P3-nya sama dengan 0? Karena dia langsung diproses. Dia nggak ada waktu tunggu dan dia juga nggak ada apanya. Jadi dia langsung selesai gitu. Maka di sini bikin 0. Kalau untuk ini tadi, waktu dia diproses dikurang waktu dia pertama kali menunggu. Udah di 10, P1 dapat 7, P2 dapat 17, P3 0, P4 nya 3, P5 sama dengan 18, ditambahin semua 45 dibagi dengan 5 sesuai dengan banyak jumlah prosesnya, maka dapat 9. Selanjutnya saya bakal jelasin apa itu prime time. Di sini sama aja sebenarnya pengertiannya, yang beda yang saya sebutin tadi. Kalau di prime time dia yang burst time terpendek yang dikerjain terlebih dahulu jika ada prioritas yang sama. Ini saya udah ada contoh. Di sini kita bacain dulu tabelnya. P1 arrival time-nya 0, burst time-nya 12, prioritasnya 2. P2 arrival time-nya 2, burst time-nya 8, prioritasnya 2. P3 arrival time-nya 3, burst time-nya 5, prioritasnya 1. P4 arrival time-nya 5, burst time-nya 2, prioritasnya 1. P5 arrival time-nya 9, burst time-nya 1, prioritasnya 2. Jadi di sini langsung yang kita kerjain. Dimana di arrival time 0, P1 datang dengan burst time 12 dan prioritas 2. Di saat arrival time kedua, P2 datang dengan burst time 8, prioritas 2. Di sini sudah berkurang jadi 10 karena detik 0 kedua itu sama dengan 2 dan dikurangi dengan 12, maka di sini dapatnya 10. Terus di arrival time ketiga datang P3 membawa burst time 5 dengan prioritas 1. Terus di arrival time kelima datang P4 dengan burst time 2, arrival time-nya 1. Nah, di sini kita bakal aku jelasin dulu. Di sini ada P4 burst time 2 dengan dari prioritas 1, P3 burst time 3 prioritas 1, P2 burst time 7 prioritas 2, P1 burst time 10 prioritas 2. Seperti yang saya bilang tadi, yang sekarang ini prime time. Prime time ini jika ada prioritasnya yang sama, maka dia bakal mengerjakan yang mana burst time-nya yang paling kecil. Di sini kita lihat dulu prioritasnya, mana yang diutamakan itu adalah prioritas 1. Di sini mana burst time yang paling kecil, itu adalah P4. Maka P4 dikerjakan terlebih dahulu. Walaupun di sini ada juga prioritas yang sama-sama 1.
Tetapi kenapa dikerjakan P4? Karena dia memiliki burst time yang lebih kecil. Nah, dia memiliki burst time 2, terus ke-7. Di sini ada P3, burst time 3 dan arrival time 1. P2, burst time 7 prioritas 2. P1, burst time 10 prioritas 2. Di saat detik ke-9 datang P5 dengan burst time 1 prioritas 2. P3 burst time-nya 1 prioritas 1. P2 burst time 7 prioritas 2. P1 burst time-nya 10 prioritasnya 2. Nah, di sini mana yang kita kerjain? Tentu saja yang prioritasnya paling kecil, yaitu prioritas 1 dikerjakan, maka di detik ke-10 prioritas P3 maksud saya habis. Di sini tersisa P5 burst time 2 prioritas 2, P2 burst time 7 prioritas 2, P1 burst time 10 prioritas 2. Di sini sama yang kayak tadi. Kalau di preemptive itu dikerjain dulu yang mana burst time yang terkecil. Di sini mana yang terkecil burst time-nya, yaitu adalah P5, maka P5 dikerjakan terlebih dahulu. P5 selesai di detik 11. Di sini kita lihat lagi sama-sama prioritas 2. Saya ingatkan kembali, kalau di preemptive yang priority scheduling, kalau di preemptive itu adalah dia kalau prioritasnya sama kayak 2 dan 2 ini, dia bakal dikerjain yang terlebih dahulu adalah burst time paling kecil. Di sini burst time yang paling kecil adalah P2. Maka P2 dikerjakan selesai di detik 18 dan P1 dikerjakan selesai di detik ke-28. Kita hitung waktu tunggunya. Saya ingatin lagi, waktu tunggu itu adalah waktu kapan dia diproses dikurang waktu pertama kali dia menunggu. Di sini waktu P1 diproses adalah detik ke-18. Dan waktu dia pertama kali menunggu adalah di detik ke-2. Makanya ini dikurangin, 18 kurang 2 sama dengan 16. Begitu juga dengan P2, P3, P4 ini kenapa kosong? Karena dia nggak ada waktu tunggunya. Dia langsung dikerjain, langsung selesai. Lanjut ke P5, 10 kurang 9. Nah, di sini jadinya adalah 16, 8, 2, nah, terus 1. Kita tambahin, totalnya 27. Dibagi 5, sesuai dengan banyak jumlah prosesnya, menjadi 5,4 satuan waktu. Menurut saya yang paling penting diingat di sini dari priority scheduling yang dari non preemptive ataupun preemptive, yaitu adalah non preemptive jikalah ada dia seperti ini prioritasnya sama-sama 2, mana yang dikerjakan terlebih dahulu. Untuk non preemptive, dia bakal mengerjakan siapa yang pertama kali datang duluan, yaitu si P2, karena dia datang duluan. Untuk di non preemptive, dia bakal ngerjain siapa yang burst time-nya paling kecil. Di sini kita lihat burst time yang paling kecil adalah P2, walaupun prioritas dia sama-sama 2. Menurut saya itu aja penjelasan tentang priority scheduling. Saya Roni Setiawan. Jika ada salah-salah kata mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.